Yang pertama, spektrometer massa. Jadi spektrometer massa itu adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Jadi pada umumnya spektrometer massa digunakan untuk yang pertama, menentukan massa suatu molekul. Yang kedua, menentukan rumus molekul dengan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola fragmentasinya. Spektrometer massa bekerja melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ionisasi. Di sini, molekul diionisasi dengan cara membuang satu atau lebih elektron sehingga memberikan muatan positif. Yang kedua, akselerasi. Pada akselerasi, ion yang terbentuk akan diakselerasi sehingga seluruhnya akan mempunyai energi kinetik yang sama. Tahap yang ketiga yaitu defleksi. Di sini, ion didefleksikan atau dibelokkan oleh medan magnet sesuai dengan masanya. Maka, makin ringan masanya, maka akan semakin terdefleksi. Dan tahap yang terakhir itu adalah deteksi. Pada tahap ini, ion yang melewati mesin akan dideteksi secara elektrik. Hanya ion pada lintasan B yang melewati mesin dan sampai pada detektor. Pokok bahasan yang kedua adalah siklotron. Jadi siklotron itu adalah mesin yang mempercepat partikel secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Partikel yang dipercepat dapat berupa proton atau neutron. Siklotron sebagai akselerator dapat mempercepat partikel karena pemberian medan magnet dan medan listrik yang konstan atau tetap. Siklotron pertama kali ditemukan oleh Ernest Lawrence pada tahun 1929. Dia mengemukakan bahwa komponen siklotron terdiri dari sumber ion, sistem vakum tinggi, sistem pemercepat dan osilasi, sistem transport berkas, dan juga sistem target. Siklotron dapat dibedakan menjadi dua, yaitu synchrocyclotrons dan synchrotrons. Yang pertama, synchrocyclotrons. Pada synchrocyclotrons, medan magnet cenderung konstan tetapi frekuensinya berubah-ubah. Pada synchrotrons, medan magnetnya berubah-ubah sedangkan frekuensinya tetap. Pokok bahasan yang terakhir adalah efek Hall. Jadi efek Hall itu merupakan suatu peristiwa berbeloknya aliran listrik atau elektron dalam pelat konduktor karena pengaruh medan magnet. Berikutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan efek Hall. Yang pertama, arus adalah muatan yang melewati sebuah luas persatuan waktu. Dapat didefinisikan sebagai I sama dengan dq per dt. Nah, arah arus searah dengan arah gerak muatan positif. Dan yang kedua, muatan yang bergerak akan dibelokkan saat memasuki medan magnet. Nah, jadi efek Hall ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Edwin Hall pada tahun 1879. Jadi ia menemukan bahwa jika sebuah magnet diletakkan dan medan magnet tersebut tegak lurus dengan suatu permukaan pelat emas yang dialiri arus, maka akan timbul beda potensial pada ujung-ujung yang saling berlawanan. Jadi, prinsip utama bekerjanya efek Hall itu dapat dilihat dalam gaya Lorentz. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita membuat sebuah penghantar konduktor berbentuk pelat dan diberi medan magnet yang dialiri arus listrik, maka gaya Lorentz tersebut akan muncul.